Halo mahasiswa, selamat datang di ibadah online khusus mahasiswa, Campus Connection. Udah pada masuk kuliah ya? Semangat ya menjalani semester yang baru ini. Satu hal yang gak boleh kalian lupain adalah bangun relasi kepada Tuhan. Nah, buat kalian yang lagi di Bandung, gak bosen-bosen gue ingetin buat ikutan ibadah onsite kita. Setiap hari Minggu di Jalan Pasir Koja 58 jam 11.30 ya guys. Sebelum beribadah, yuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan cara transfer ke rekening berikut atau scan QR Code yang tertera pada layar. Selamat memberi. Sekian info hari ini. Sekarang saatnya kita memfokuskan hati kita dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah. Kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Semuanya katakan sama-sama. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Oh hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan. Go. Dan kami mau katakan Kaulah Raja yang agung Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gubuk pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa. Katakan megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gubuk pertahanan. Yesus
Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Woo! Welcome back to Campus Connection. Gak kerasa ya teman-teman, ini sudah minggu terakhir di bulan kedua di tahun 2023. Time flies, tetapi saya berharap di tengah kondisi apapun kita saat ini, kita tetap dapat untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan, karena saya percaya kalau Tuhan mengizinkan kita untuk menghadapi suatu tantangan, kalau Tuhan mengizinkan kita untuk menghadapi satu masalah, Tuhan juga yang akan menyertai dan memampukan kita untuk melewatinya. Saya yakin kemenangan demi kemenangan telah Tuhan sediakan untuk orang-orang yang selalu setia dan selalu berharap kepadanya. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur untuk waktu ini Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar kami dapat mengerti Tuhan mau berbicara apa dalam kehidupan kami hari ini. Ini kami Tuhan, biar hati kami terbuka, kami siap untuk menerima firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ke depan. Amin. Teman-teman, saya yakin hampir setiap kita di tempat ini pasti punya sosial media. Baik itu mungkin Instagram, TikTok, Facebook, dan berbagai macam sosial media yang lainnya. Bagi saya pribadi, dengan keberadaan sosial media ini kadang bisa membuat saya senang, kadang juga bisa bikin kesel, bisa bikin jengkel, dan juga bahkan bisa bikin sedih. Kenapa seperti itu? Saat scrolling Instagram, saya senang bisa ngeliat update kehidupan dari teman-teman semua, dari teman-teman saya yang ada di Instagram. Ada yang story-nya baru beres sidang, saya bisa ngucapin selamat ya, udah beres sidang, atau semoga revisiannya lancar ya, ditunggu tanggal wisudanya. Atau ada juga teman saya yang lagi sakit, di update story atau update postingan, saya bisa ucapkan cepat sembuh ya. Tenang rasanya bisa catch up dan bisa update langsung secara real time dengan teman-teman semua. Jarak dan waktu bukan lagi alasan untuk kita bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, tapi kadang-kadang di saat yang sama, saat saya scrolling itu, saya tahu update teman-teman saya senang bisa catch up dengan mereka, tetapi di saat yang sama juga, terkadang bisa jadi saya langsung jadi kesel, bisa jadi jengkel, bisa jadi sedih. Misalnya seperti ini, saat saya melihat teman-teman main saya yang dulu, yang seumuran dengan saya, yang posting story, lagi liburan di luar negeri, lagi makan enak, ada yang update, baru aja beli baju branded yang mahal banget, ada yang lagi main sama keluarganya. Saya melihat teman-teman saya yang baru saja dipromosikan naik jabatan di kantornya, dapat bonus karena pencapaiannya yang, wah, keren banget lah pokoknya. Kadang-kadang melihat hal-hal seperti ini suka kebawa kesel dan sedih gitu. Mengecap dan menghela napas sendiri. Tetapi ini bukan berarti saya nggak senang melihat teman-teman saya berhasil, melihat teman-teman saya happy. Tetapi karena postingan itu, kadang tanpa disadari saya mulai membandingkan kondisi saya dengan kondisi mereka. Wah enak ya, dia lagi liburan ke Swiss. Ini kayaknya udah ketiga kali deh dia liburan tahun ini. Udah keluar negeri, saya tahun ini belum kemana-mana. Wah enak ya, dia pinter. Udah bisa lulus 3,5 tahun. Wah enak ya, dia seumuran sama saya. Tapi posisi karirnya udah tinggi banget. Atau kadang saya yang lagi ngerasa mungkin, oh hari ini adalah hari yang sempurna buat saya. Oh cuacanya cerah, hari ini saya produktif dalam mengerjakan pekerjaan. Wah rasanya senang gitu. Tapi ketika malam hari, scrolling Instagram, terus kemudian lihat postingan a day in my life dari teman saya. Dan saya lihat kayaknya, loh ya harinya dia jauh lebih perfect ya dibanding hari saya. Lebih happy, lebih senang nih kayaknya dibandingkan saya. Sehingga saya langsung merasa, ya hari gue mah biasa aja tuh berarti. Atau bahkan saya bisa merasa wah hari gue buruk dong berarti kalau dibandingkan sama ini.
Ada yang pernah merasa seperti itu? Teman-teman, salah satu fakta yang mau saya bagikan hari ini adalah cara tercepat untuk merusak sesuatu yang spesial adalah dengan membandingkannya dengan yang lain. Ya, cara tercepat untuk membuat sesuatu yang spesial menjadi sesuatu yang biasa aja adalah dengan membandingkannya dengan yang lain. Sebagai contoh seperti ini. Bayangkan kalau kita baru aja dapat kado dari orang yang spesial. Entah itu orang tua kalian, entah itu teman baik, sahabat kalian, entah itu dari pacar, atau nanti mungkin entah itu dari suami atau istri kalian. Katakanlah kita mendapat sebuah handphone iPhone 14. Kita pasti senang banget dong kalau kita dapat kadonya spesial, dari orang yang spesial. Wah, sebuah handphone iPhone 14. Tetapi tiba-tiba kamu melihat temanmu ada yang dapat kado juga, yaitu iPhone 14 Pro Max beserta tambahan AirPods-nya, beserta dikasih casing yang lucu warna-warni. Secara tidak langsung, seringkali kita pasti langsung membandingkan. Wah, dia dapat lebih bagus ya dari saya, lebih mahal ya, versi lebih tinggi nih. Komplit lagi sama casing warna-warninya. Saya kok cuma dapetnya iPhone 14 yang biasa aja ya. Hadiah iPhone yang seharusnya jadi sesuatu yang spesial buat kita, jadi biasa aja karena kita membandingkannya dengan orang lain. Cara tercepat untuk merusak sesuatu yang spesial ini adalah dengan membandingkannya dengan yang lain. Comparison atau membandingkan membuat apa yang seharusnya spesial bagi kita menjadi tidak lagi spesial atau jadi B aja. Bahkan terkadang kita malah membandingkan apa yang tidak kita miliki dengan apa yang orang lain miliki. Misalnya, dulu pernah satu kali istri saya memuji kemampuan bernyanyi peserta audisi kontes pencarian bakat. Wah, bagus banget ya Van suaranya gitu. Saya cuma menanggapi dengan, ya bagus. Suka ada sedikit rasa iri di situ. Kenapa ya? Saya nggak bisa nyanyi seperti itu. Nah, rasa iri atau rasa sirik ini suka muncul karena kita membandingkan apa yang kita tidak punya dengan apa yang orang lain punya. Sehingga kita tidak bisa mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan di dalam diri kita. Kita justru merasa bahwa diri kita ini nggak mampu. Saya ini lemah. Saya nggak bisa mengerjakan sesuatu yang keren yang seperti yang dia lakukan. Kalau kamu pernah merasakan hal ini, satu alasan kamu tidak bisa melakukan yang orang lain lakukan adalah karena kamu tidak dipanggil sesuai dengan panggilan orang lain. Tuhan menciptakan setiap kita unik. Tuhan ciptakan kamu, Tuhan ciptakan saya, Tuhan taruh tujuannya dengan unik dan spesifik dan berbeda masing-masing orang. Oleh karena itu teman-teman, jangan pernah membandingkan panggilanmu dengan panggilan orang lain. Kamu tidak didesain Tuhan untuk mengerjakan panggilan orang lain. Kamu didesain Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan siapkan khusus untuk kamu. Kalau gitu, kenapa saya harus berhenti membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain? Yang pertama, karena Tuhan menciptakan kita untuk menggenapi rencananya di dalam hidup kita. Efesus 2 ayat 10 berkata seperti ini teman-teman. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam terjemahan lainnya disebutkan masterpiece. Kita ini buatan Allah. Ciptaannya yang didesain khusus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah siapkan bagi kita. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa kita ini didesain. Diberikan modal di dalam diri kita yang bisa berupa bakat, minat, kemampuan, karakter, dan segala atribut lainnya untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk menggenapi rencananya, seharusnya kita juga melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan tentang pencapaian diri pribadi kita, atau bukan tentang kebanggaan pribadi kita semata. Masalahnya adalah, seringkali kita melakukan sesuatu bertujuan pada kepentingan atau kebanggaan pribadi kita. Ataupun mungkin juga demi disukai oleh orang lain di sekitar kita. Kalau saya lakukan ini, dia happy gak ya?
Kalau saya lakukan ini, dosen saya seneng gak ya? Kalau saya lakukan ini, orang lain bilang apa ya? Kita melakukan sesuatu demi approval, demi menyenangkan orang lain. Tetapi setelah coba kita pikir lagi, siapa mereka dibandingkan Tuhan? Siapa orang-orang ini dibandingkan dengan Tuhan yang menciptakan kita? Siapa mereka sehingga kita harus impress mereka, harus dapat approval mereka? Kalaupun hari-hari ini orang-orang tersebut yang ada di sekeliling kita senang sama kita, impress sama pekerjaan kita, belum tentu besok kondisinya masih sama. Sehingga kalau kita berusaha menyenangkan orang lain dengan apa yang kita kerjakan, ya nggak akan ada habisnya. Hidup kita ini hanya berfokus untuk menyenangkan hati orang lain, menyenangkan hati dosen, menyenangkan hati atasan kita, dan orang-orang di sekeliling kita, dan bukan Tuhan. Sementara Tuhan yang menciptakan kita dan memberikan kita tujuan hidup, seharusnya kita melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk persetujuan manusia. Inilah tantangannya teman-teman. Comparison is the enemy of calling. Perbandingan, membanding-bandingkan adalah musuh dari panggilan kehidupan kita. Setiap kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, setiap kita memikirkan apa opini orang, di saat itulah kita kehilangan esensi dari hal yang sedang kita kerjakan. Hal selanjutnya, kita harus berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain karena kita tidak bisa memenuhi panggilan kita ketika kita membandingkannya dengan orang lain. Ya, bukan hanya kehilangan esensi dari hal yang kita kerjakan, tetapi lebih jauh, kita tidak akan pernah bisa melakukan apa yang Tuhan rancangkan secara unik untuk kamu dan saya ketika kita selalu melihat apa yang si A lakukan ya, apa yang si B lakukan ya, apa yang mereka lakukan ya, apa yang mereka pikirkan ya. Saya coba ajak kita semua untuk melihat dan membaca Alkitab kita. Alkitab kita ini bukan hanya untuk mengajar. Ya memang Alkitab kita juga adalah firman yang tajam, firman yang hidup. Tetapi di satu sisi juga menggambarkan ada kelucuan yang menarik untuk kita lihat. Dua murid Yesus, Petrus dan Yohanes. Keduanya kemungkinan besar memiliki suatu persaingan dan saling membandingkan satu sama lain. Kalau kita melihat murid-murid Yesus, Tuhan, siapakah yang terbesar? Tuhan, siapakah yang boleh duduk di kiri dan kananmu? Dan lain-lain sebagainya, berbagai macam pertanyaan perbandingan, pertanyaan persaingan ada tercatat di dalam Alkitab. Dan di dalam Yohanes pasal yang ke-20, kita bisa melihat salah satu contoh persaingan ini dengan jelas. Sejujurnya, kalau saya jadi Petrus, saya sih rasanya juga bakal kesel nih sama Yohanes. Rasa-rasanya punya teman yang annoying gitu, dan gak mau kalah dalam segala hal. Nih, kenapa saya bilang cukup annoying, cukup nyebelin? Pertama, dia menyebut dirinya sendiri dengan kata ganti orang ketiga. Bukan pakai nama, bukan pakai saya, tetapi dia menyebut dirinya sendiri dengan kata ganti murid yang dikasihi Yesus. Ya, itu hal pertama yang menurut saya cukup nyebelin kalau kita lagi memposisikan diri sebagai temannya. Ini yang dilakukan oleh Yohanes, dan mungkin saja hal ini juga yang membuat Petrus sebel, annoyed gitu sama Yohanes. Kita lihat ya, Yohanes pasal yang ke-20, judul perikopnya Kebangkitan Yesus. Hari itu konteksnya adalah hari Minggu pagi teman-teman. Salah satu hari terpenting di dunia, di mana Yesus bangkit dan mengalahkan maut. Kubur kosong, Yesus bangkit. Dan coba perhatikan berapa kali nih ya Yohanes menegaskan kalau dia lebih unggul dibandingkan Petrus. Ayat yang kedua, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan perhatikan kalimatnya ya. Murid yang lain yang dikasihi Yesus, yaitu menunjuk ke dirinya sendiri sambil menggunakan kata ganti orang ketiga. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Teman-teman, ini yang nulis Yohanes. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus. Padahal dia bisa nulis mendapatkan Simon Petrus dan Yohanes, yaitu merujuk pada dirinya sendiri. Tetapi dia tidak melakukan itu. Dia tulis murid lain yang dikasihi Yesus. Oke, sekarang kita lanjut. Kita coba hitung ya, berapa kali Yohanes menegaskan kepada Petrus. Ayat yang ketiga. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Perhatikan ini teman-teman. Tetapi
murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Satu kali dia menegaskan bahwa Petrus tuh kalah dibandingkan saya. Yohanes lebih dahulu sampai di kubur dibandingkan Petrus. Ayat yang selanjutnya, ayat yang kelima. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Ayat 6, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia. 2 kali. Di mana Petrus? Ada di belakangnya. Menyusul dia. Dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Ayat yang ketujuh, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Ayat yang ke-8, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. 3. Dan ia melihatnya dan percaya. 3 kali Yohanes menegaskan dalam tulisannya bahwa saya ini lebih cepat loh daripada Petrus. Gua ini lebih cepat loh daripada Petrus. Saya bayangin momen itu kira-kira mungkin gini ya. Maria Magdalena datang bilang, kuburnya kosong. Tuhan Yesus kayaknya nih ada yang ngambil, kuburnya kosong. Petrus dan Yohanes langsung pandang-pandangan. Kita harus segera ke sana. Yang satu bilang, oke, yuk kita ke sana. Siapa yang bisa lebih cepat sampai? Satu begitu dibilang gitu, langsung lari. Membanding-bandingkan. Merusak kehidupan kita, teman-teman. Yohanes membandingkan dirinya dengan Petrus. Petrus pun demikian juga membandingkan dirinya dengan Yohanes. Siapa yang lebih disayang Yesus? Siapa yang lebih besar? Siapa yang duduk di sisi Yesus? Siapa yang melakukan perkara yang lebih besar? Dan banyak pertanyaan perbandingan lainnya. Mungkin ini yang sedang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, teman-teman. Kamu mahasiswa dan kamu lagi coba membandingkan dengan sahabatmu, sesama mahasiswa yang bisa mendapatkan beasiswa prestasi. Ya, sama-sama sibuk, kita temenan, kita ngafe bareng, kita pergi bareng, kita belajar bareng juga sering gitu. Tapi kenapa dia bisa dapat beasiswa prestasinya 100%, sedangkan saya dapat beasiswanya cuma 50%? Atau mungkin kamu sedang melihat, wah, followers dia jauh lebih banyak. Wah, dia udah centang biru. Wah, dia setiap posting video FYP terus. Gua mah gak pernah. Dia mah influencer kelas nasional. Gua mah baru followersnya belasan ribu, masih kelas lokal-lokal aja. Come on. Comparison itu merusak kehidupan kita, teman-teman. Ingat tadi di awal kita belajar bahwa cara tercepat untuk merusak sesuatu yang spesial adalah dengan membandingkannya dengan yang lain. Kalau kamu udah bisa dapat beasiswa 50%, itu adalah satu hal yang spesial. Kalau kamu sudah mulai menjadi influencer yang punya 10.000 followers, punya belasan ribu followers, itu adalah hal yang spesial. Saya teringat ada satu bagian lirik lagu yang viral yang sempat dinyanyikan oleh penyanyi cilik yang namanya Pharrell di Istana Negara. Dibilang, ojo dibanding-banding ke, yo mesti kalah. Kalau kita terus bandingin sama orang lain, pasti ada aja kalahnya. Kenapa? Karena kita semua diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kembali ke Petrus dan Yohanes. Ternyata persaingan ini nggak berhenti sampai di situ, teman-teman. Kita tahu cerita sebelumnya Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah, ini di bagian selanjutnya, setelah Yesus bangkit, dan di satu momen Yesus tanya sama Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab iya, Yesus jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Terus ditanya lagi 2 kali, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab iya, dijawab lagi, gembalakanlah domba-dombaku. Dan 3 kali ditanya, apakah sungguh-sungguh mengasihi aku? Petrus jawab, tetap jawabannya iya. Dan Tuhan tetap menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Dan kemudian di ayat selanjutnya Yesus memberikan perkataan tentang bagaimana masa depan Petrus dan kemudian ditutup dengan kalimat yang merupakan sebuah panggilan untuknya, yaitu ikutlah aku. Itulah panggilan untuk Petrus dari Yesus. Tetapi apa yang kemudian dilakukan oleh Petrus? Mari sama-sama kita lihat. Yohanes pasal yang ke-21 ayat 20 sampai 22. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Kembali, ini menunjuk kepada Yohanes, yaitu yang menulis kitab Yohanes ini.
yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Teman-teman, Yohanes menulis ayat ini mereferensikan dirinya sendiri, menggunakan kata ganti orang ketiga seperti ayat-ayat yang tadi sebelumnya sudah kita baca. Ayat 21, kondisinya pada saat itu Petrus baru dikasih tahu, "Ikutlah aku, ini panggilan kamu dan bla bla bla, ikutlah aku." Petrus ngeliat, ayat 20 tadi Petrus ngeliat, ada Yohanes di situ. Ayat 21 tertulis seperti ini. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Come on. Kamu baru aja nih dikasih panggilan, "Gembalakanlah domba-dombaku, ikutlah aku." Hal selanjutnya yang dilakukan langsung nengok ke sebelahnya dan bilang, "Kalau dia ngapain Tuhan? Kalau dia apa Tuhan? Dia mau dikasih kerjaannya apa Tuhan?" Dan kemudian Yesus langsung jawab begini di ayat selanjutnya. "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Yesus mengulang itu, "Ikutlah aku." Hari ini teman-teman saya mau katakan untuk kita semua yang mendengarkan, berhenti membandingkan panggilanmu dengan orang lain. Berhenti membandingkan keluargamu dengan orang lain. Berhenti membandingkan kuliahmu dengan orang lain. Berhenti membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Gak heran banyak orang yang merasa hidupnya menderita, kuliahnya kurang baik, kondisi finansialnya gak baik, hanya karena membandingkannya dengan kondisi orang lain. Padahal kamu gak pernah kekurangan. Di kampus pun kamu misalkan masih mendapatkan peringkat 5 besar. Kamu masih punya rumah untuk ditinggali dan lain sebagainya. Tetapi kamu tetap merasa menderita. Kamu tetap merasa kekurangan di tengah-tengah segala kecukupan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupanmu. Teman-teman, comparison is the enemy of your calling. Ibrani 12 ayat 1 menuliskan agar kita berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita semua paham bahwa melewati 3 tahun terakhir dalam situasi pandemi, diperlukan ketekunan dalam mengerjakan segala hal. Tetapi yang menarik adalah kalimat selanjutnya. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berarti ada perlombaan kita, berarti juga ada perlombaan yang tidak diwajibkan bagi kita. Dan saya pribadi menangkapnya sebagai perlombaan orang lain. Dengan kata lain, pertandinganmu ya pertandinganmu, pertandingan saya ya pertandingan saya. Saya nggak bisa memenangkan pertandingan kamu, begitupun sebaliknya kamu juga nggak bisa memenangkan pertandingan saya. Kenapa? Ya karena sesimpel pertandingan kita beda. Lalu apa yang kita lakukan? Ya bertanding. Di ayat selanjutnya ditulis, dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Ya, fokus kepada Tuhan. Fokus kepada apa yang menjadi rencananya di dalam hidup kita. Gak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, karena kita punya pertandingan kita sendiri-sendiri. Tidak ada panggilan yang hina bagi Tuhan. Semua yang direncanakan pasti punya makna dan tujuan. Tetapi sekali lagi, cara tercepat untuk kita merusak panggilan tersebut adalah dengan membandingkannya dengan panggilan orang lain. Ketika kita berlari, kita akan berlari dengan pandangan yang lurus ke depan. Momen ketika kita menoleh ke samping, atau bahkan kita menoleh ke belakang, beresiko menghilangkan keseimbangan tubuh kita. Beresiko kita tidak melihat kerikil di jalur lari kita. Beresiko kita bisa melenceng dari jalur yang ada, dan lain sebagainya. So, stop comparing. Karena kamu adalah kamu yang Tuhan desain secara spesial. Stop comparing. Karena pertandingan orang lain bukan pertandinganmu. Win your race. Menangkan pertandinganmu. Jadilah yang terbaik di dalam bidangmu, di dalam panggilanmu, sehingga kehidupan kita menjadi dampak bagi lingkungan di sekeliling kita. Teman-teman, ingat bahwa minggu yang lalu kita belajar bahwa Tuhan mau bekerja di dalam pribadi kita terlebih dahulu, terlebih dari apa yang bisa kamu kerjakan untuk Tuhan. Mendekat kepada Dia yang menciptakan kita, karena hanya Dia yang tahu detail dari setiap rancangannya bagi hidup kita. Jangan malu dengan apa yang sedang menjadi proses kehidupan kita. Kenapa? Karena rancangan Tuhan jauh lebih baik, jauh dari sekedar apa yang dinilai oleh manusia. Amin.
Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan ini. Hari ini kami mau minta ampun kalau kami seringkali membanding-bandingkan kehidupan kami dengan orang lain. Kami seringkali membanding-bandingkan kesuksesan orang lain dengan hal-hal yang ada di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk menyadari bahwa Tuhan menciptakan kami secara unik. Kami mau belajar untuk menyadari bahwa Tuhan punya tujuan yang spesifik bagi setiap daripada kami. Hari ini juga kami mau belajar untuk taat terhadap kehidupan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami belajar untuk taat untuk desain yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk lari dengan fokus. Kami mau belajar untuk lari dengan satu tujuan. Kami mau belajar untuk lari dengan iman kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Biar Roh Kudus terus bekerja memberikan pengertian bagi setiap kami yang mendengarkan hari ini. Hari ini juga Tuhan, hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku di tempat ini. Sukacita dan kebahagiaan ada di dalam kehidupan-Mu. Tuhan yang memberikan itu secara berlimpah di dalam kehidupan-Mu. Ada hikmat di dalam kehidupan-Mu yang memampukan Engkau untuk mengambil keputusan bahkan di saat-saat yang tersulit sekalipun. Ada kesehatan yang daripada Tuhan berlimpah di dalam kehidupan-Mu. Dijauhkan dari segala macam sakit penyakit, dari segala macam kelemahan tubuh. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terimalah penyertaan Roh Kudus yang senantiasa ada untuk kehidupan-Mu sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya percaya hari ini kita mendapatkan sesuatu. Tetap andalkan Tuhan di dalam setiap musim kehidupan, karena rencananya selalu indah bagi hidup kita. Bagi teman-teman yang masih memiliki beban doa, ataupun teman-teman yang perlu konseling lebih lanjut, teman-teman bisa scan QR Code dan menghubungi nomor hotline yang ada. Karena ada para konselor, ada para pendoa yang siap untuk membantu teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati.